Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Maisara di kelas Manager Foundation and Organisasi Desain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 pendekatan desain organisasi, atau lebih spesifiknya adalah struktur organisasi. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa organisasi itu merupakan unit sosial yang terdiri dalam 2 orang atau lebih yang melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki 2 orang atau lebih, di mana terjadinya koordinasi di dalam mencapai tujuan yang diharapkan ataupun tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, setiap organisasi itu pasti memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, sehingga itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan organisasi. Dan di sini manajer harus membuat pilihan tentang bagaimana mengelompokkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 5 pendekatan umum, yaitu fungsional, divisi, metrik, tim, dan jaringan. Nah, hal ini digunakan untuk membantu manajer menentukan pengelompokan departemen, di mana pengelompokan posisi di dalam departemen. Contohnya, apakah seseorang akan berada di departemen finansial, HR, pemasaran, atau berada di produksi dan strategi dan lain sebagainya. Nah, kelima struktur tersebut merupakan struktur dasar organisasi yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, dan tidak memungkinkan bahwa struktur organisasi itu pasti berubah-ubah. Misalnya setelah digunakan selama 10 tahun, maka diubah awalnya dari fungsional sehingga didesain ataupun didesain ulang menggunakan struktur organisasi dalam bentuk divisional dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita bahas tentang struktur fungsional. Struktur fungsional ini pengelompokan posisi dalam unit kerja berdasarkan aktivitas, berdasarkan keterampilan, berdasarkan keahlian dan sumber daya yang serupa. Contoh, ada namanya divisi produksi, ada namanya divisi pemasaran, ada divisi keuangan, dan ada divisi HR ataupun sumber daya manusia. Nah, ini adalah pengelompokan umum dalam struktur fungsional. Mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan sudah tahu setiap perusahaan pasti ada divisi-divisinya. Kenapa harus dibuat per divisi? Karena tidak mungkin semua bisa dilakukan oleh satu orang, sehingga perlu pengelompokan pekerjaan. Oke, bentukan dari strukturnya adalah seperti ini teman-teman, di mana ada presiden, kemudian ada vice presiden, ada bagian operasional, marketing, finansial, dan HR. Nah, ini nanti di bawah dia membawahi orang-orang lagi, dan di bawahnya ada orang lagi, sehingga di sini disebut dengan fungsional, teman-teman. Dan struktur fungsional ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Yang pertama, yaitu saluran komunikasi dan hubungan tanggung jawab terdefinisi dengan baik. Itu menjadi suatu kelebihan dari struktur fungsional. Dan struktur ini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tapi juga meminimalkan duplikat personel ataupun pekerjaan yang double seperti itu. Dan ini juga efeknya akan membuat karyawan nyaman dan juga menyederhanakan pelatihan seperti itu. Nah, dari kelebihan tersebut ternyata juga ada kelemahannya, yaitu pertama, karena keterpisahan kelompok kerja departemen yang berbeda, sehingga perspektif yang digunakan juga sempit, teman-teman. Karena apa? Misalnya divisi finansial, dia cuma hanya tahu tentang finansial, tidak mengetahui tentang divisi lainnya. Contohnya seperti pemasaran, kemudian juga divisi HR dan lain sebagainya. Nah, manajer mungkin mengalami kesulitan berkaitan dengan pemasaran, misalnya yang sering berada dalam pengelompokan yang sama sekali berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi ketika ada perubahan itu sulit berinteraksi ataupun bereaksi terhadap perubahan kebutuhan konsumen, mungkin akan sulit terjadi. Selain itu, kerjasama dan komunikasi mungkin bisa terjadi kurang baik seperti itu. Itu menjadi kelemahan pertama menggunakan struktur fungsional. Kemudian pengambilan keputusan dan komunikasi lambat. Kenapa lambat? Karena banyaknya lapisan hierarki.
Misalnya kita staff, di atas staff nanti ada supervisor, ada manajer, nanti manajer, misalnya manajer keuangan, manajer dan lain sebagainya. Dari semua manajer itu harus lapor lagi kepada ketua manajer, dari ketua manajer baru nanti ke CEO, sehingga berlapis. Karena berlapis-lapis itu sehingga apa? Keputusan dan komunikasinya lambat. Karena kita misalnya ada suatu permasalahan yang membutuhkan keputusan yang lebih cepat, itu mungkin agak susah dilakukan di struktur organisasi yang bentuk fungsional seperti ini. Kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah struktur fungsional memberikan manajer pengalaman hanya satu bidang tok. Misalnya bidang HR, ya udah berarti dia cuma pengalamannya di HR. Tapi kalau seandainya bagian marketing, berarti pengalamannya itu hanya di bagian marketing saja. Manajemen tidak memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana semua departemen perusahaan bekerja sama dan melakukan hubungan timbal balik, karena dia hanya fokus kepada bagian departemennya saja. Nah, itu merupakan kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam struktur fungsional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur divisi. Nah, struktur divisi ya. Karena manajer di perusahaan mungkin mengalami kesulitan melacak semua produk dan aktivitas perusahaan mereka, departemen khusus dapat dikembangkan. Misalnya, ya teman-teman ini punya perusahaannya tuh udah memiliki cabang di mana-mana, udah memiliki cabang di berbagai daerah. Contohnya misalnya udah ada di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, kemudian juga di Sulawesi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Teman-teman butuh departemen khusus untuk dikembangkan. Nah, departemen ini dibagi sesuai dengan output kerja mereka. Departemen yang dibuat bisa jadi misalnya salah satunya adalah kategori geografis, misalnya cabang di Kalimantan, cabang di Sumatera, kemudian juga cabang di bagian di area Jawa seperti itu. Nah, itu memiliki struktur divisi, menggunakan struktur divisi teman-teman. Ya, departemen ini memungkinkan manajer untuk fokus ke sumber daya dan hasil mereka yang lebih baik. Struktur divisi juga membuat kinerja lebih mudah dipantau, karena yang mereka pantau adalah hanya bagian divisi tertentu saja. Akibatnya struktur ini lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Jadi ketika ada perubahan, dia lebih gampang direspon dibandingkan divisi yang lainnya ataupun struktur yang lainnya. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya diluruskan, ini teman-teman dia melebar ke samping bukan ke bawah. Kalau seandainya fungsional, dia itu pasti strukturnya menurun ke bawah. Kalau seandainya divisional itu menyamping teman-teman. Ya, oke, dia juga memiliki kelemahan. Kalau seandainya tadi kelebihannya yaitu dia fokus terhadap sumber daya dan hasil mereka lebih baik. Strukturnya juga kinerjanya mudah dipantau. Kemudian dari segi respon terhadap perubahan ini lebih fleksibel dan dia lebih responsif. Ini menjadi kelebihannya. Kemudian kekurangannya ada apa? Kekurangannya adalah manajer sangat terspesialisasi. Mereka mungkin membuang waktu untuk menduplikat aktivitasnya, teman-teman, dan sumber daya satu sama lain. Sehingga apa? Persaingan antar divisi dapat berkembang. Terjadi lagi konflik karena sumber daya yang terbatas, seperti itu. Kemudian kita bahas tentang struktur metrik. Nah, struktur metrik, ini seperti ini adalah teman-teman adalah struktur metrik. Struktur metrik ini merupakan gabungan antara struktur fungsional dengan divisional ataupun struktur divisi. Struktur ini menggunakan tim lintas fungsi permanen, ya. Tim lintas fungsi permanen untuk mengintegrasikan keahlian fungsional dan fokus divisinya. Mereka juga melaporkan kepada dua atasan. Nah, ini teman-teman. Yang hitam-hitam ini merupakan dua bos. Jadi bos di bagian manajer ini dan bos ke bagian engineeringnya. Kemudian di sini juga ada bos, ya, ada bos untuk bagian produk tim A. Kemudian juga ada sales marketingnya. Nah, ini adalah bentukan dari struktur metrik. Jadi dia ke bawah dan melebar juga ke samping seperti itu. Dan ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan teman-teman. Contohnya yang pertama adalah kelebihannya kerjasama dan pemecahan yang lebih baik. Karena apa? Karena kelompoknya lebih banyak, yaitu metriknya itu ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Kemudian peningkatan fleksibilitas, layanan ke pelanggan yang lebih baik, akuntabilitas kinerja yang lebih baik, dan peningkatan manajemen strategis yang lebih baik.
Kelemahannya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, dia memiliki dua bos. Jadi titik hitam ini adalah dua bos. Karena sistem dua bos, maka terjadinya perebutan kekuasaan. Karena apa? Bersaing satu sama lain untuk menggunakan wewenang. Coba bayangkan teman-teman kalau seandainya dalam satu forum itu memiliki dua bos, pasti teman-teman bingung antara mau mengikuti yang A atau yang B, dan masing-masing dari bos tersebut pasti memiliki ego untuk dipenuhi. Contohnya, harusnya pendapat saya yang didengarkan, harusnya pendapat si A yang didengarkan, si B yang didengarkan, seperti itu. Sehingga apa? Terjadinya perebutan kekuasaan. Kemudian anggota metrik mungkin mengalami kebingungan tugas karena apa? Yang memerintahkannya itu adalah lebih dari satu bos, teman-teman. Tim dapat mengembangkan loyalitas tim yang kuat, di mana karena fokus kepada loyalitas tim sehingga hilangnya fokus terhadap tujuan organisasi. Kemudian karena adanya penambahan tim, kemudian komponen dalam struktur metrik akan menambahkan peningkatan biaya, dan ini juga akan menjadi kelemahan dari struktur organisasi menggunakan struktur metrik seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang struktur tim. Jadi struktur tim ini adalah pendekatan tim dalam memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang. Jadi saking banyaknya pekerjaan, jadi dia mendelegasikan pekerjaan dan wewenangnya dengan memberikan tanggung jawab kepada pekerja yang lebih bawah serta menjadi lebih fleksibel, ya. Nah, tim lintas fungsi terdiri atas dari pegawai dan berasal dari beragam departemen fungsional yang harus bertemu dengan tim. Contohnya seperti ini, teman-teman. Dan ini adalah bentuk struktur tim. Jadi ada bagian dari tim engineering, sales, marketing, product design, dan research and development. Kemudian mereka itu digabungkan menjadi satu kelompok. Jadi satu orang dari engineering, satu orang dari sales marketing, satu orang dari product design, kemudian satu orang dari research and development. Jadi di sini semuanya ngumpul dari satu tim seperti itu. Kemudian di bagian unit yang kedua, ini juga gabungan dari semua departemen-departemen, ya. Begitu juga dengan manufacturing unit ketiga. Ini juga gabungan dari semua unit-unit. Sehingga apa? Ini adalah pengelompokan tim berdasarkan gabungan dari semua divisi seperti itu. Sama dia juga memiliki kelemahan dan kelebihan, ya, kelemahan dan kelebihan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pendekatan jaringan ataupun network. Struktur organisasi ini juga masuk, teman-teman. Salah satunya adalah pendekatan jaringan ataupun network. Nah, teman-teman pernah mendengar outsourcing enggak? Nah, outsourcing itu merupakan ahli daya. Ahli daya yang berarti bahwa perusahaan, ya, perusahaan itu membuka pekerjaan tertentu untuk dikerjakan orang lain. Contoh, misalnya teman-teman di sini teman-teman mau merekrut satpam, pasti teman-teman pergi ke perusahaan yang menghasilkan para satpam. Karena apa? Daripada teman-teman meng-hire orang lain yang belum tentu memiliki kemampuan satpam, kemudian juga harus melatihnya, lebih baik menggunakan outsourcing ataupun karyawan dari pihak lain ataupun ahli daya. Nah, ini pekerjaan outsourcing ini seperti pekerjaan manufaktur ataupun penyelesaian kredit. Bisa jadi rekanan, aliansi, bentuk kerjasama kompleks lainnya. Nah, contohnya salah satu misalnya teman-teman butuh babysitter. Nah, teman-teman bisa ke perusahaan yang menghasilkan babysitter. Karena apa? Mereka sudah dilatih, mereka juga sudah memiliki kemampuan, dibandingkan teman-teman meng-hire kemudian dapat orang yang bisa jadi belum memiliki kemampuan, tapi kita harus melatihnya lagi, seperti itu. Nah, dia juga akan memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi biaya overhead. Biaya overhead itu biasanya ada jumlah staff ataupun biaya operasional yang dapat dikurangi. Di sisi lain, kelemahannya dia mengakibatkan pasokan yang tidak dapat diprediksi dan kurangnya kontrol karena manajer mengandalkan pekerja kontrak untuk melakukan pekerjaan yang penting. Jadi, teman-teman, untuk lebih gampangnya, pekerjaan outsourcing ini, ya, itu adalah karyawan-karyawan kontrak. Contohnya kontrak dari perusahaan A, kontrak dari perusahaan B, dan dia biasanya bukan pegawai tetap dari perusahaan yang dalam suatu perusahaan. Contohnya, misalnya saya bergerak di perusahaan pemerintah ataupun instansi pemerintah,
Tapi ada perusahaan, ada karyawan tetap dan ada karyawan yang non tetap ataupun kontrak. Nah, karyawan kontrak biasanya itu adalah karyawan outsourcing, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp ataupun di pertemuan secara virtual ataupun face to face di kelas hari Selasa, baik pagi ataupun malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.